Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa mursalun minhu as-sahabi saqat wa kullu gharibin ma rawa rawin faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa mursalun minhu as-sahabi saqat wa kullu gharibin ma rawa rawin faqat. Ini adalah jalan yang gharib, yang aneh. Karena Abu Hisam Ar-Rifai dhaif. Maka ini contoh dari tafarrud yang nisbi, maknanya berkesendirian yang sahih. Maka hadis ini berkesendirian yang sahih. Maka ini dicontohkan dengan hadis yang gharib nisbi. Maka inilah contoh gharib nisbi. Dan contoh yang lain misalnya gharib nisbi adalah hadis yang sering kita lewati, terutama di pelajaran al-usul as-salasah. Ada hadis yang dhaif. Apa itu di usul as-salasah yang dhaif? Dari matan ad-du'a mukhul ibadah. Maka hadis ad-du'a mukhul ibadah yang datang dari sahabat Anas ibnu Malik diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Maka sanad dari keduanya dari jalan Ibnu Lahiyah an Ubaidillah ibni Abi Ja'far an Aban ibni Saleh an Anas ibni Malik. Maka sanadnya bertumbuh kepada Ibnu Lahiyah, wa Ibnu Lahiyah dhaif, mudallis dan terbakar kitabnya. Berkata Rasulullah, katanya dari Anas, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya dari ibadah. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Lihat bagaimana para ulama mengatakan hadis ini berkesendirian. Berkata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, hada hadisun gharib. Hadis ini hadis yang aneh, berkesendirian. Min hadal wajah la na'rifuhu illa min hadis Ibnu Lahiyah. Maka tidak ada periwayatan hadis dari Anas ini kecuali dari Ibnu Lahiyah. Tidak ada jalan yang lain kecuali dia. Maka berkata juga Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, lam yarwi hadal hadis an Aban illa Ubaidillah tafarrada bihi Ibnu Lahiyah. Maka hadis ini tidak ada dari muridnya Anas, Aban ibnu Saleh, diambil oleh guru kecuali Ubaidillah ibni Abi Ja'far. Telah berkesendirian padanya Abdullah ibnu Lahiyah dan dia dhaif mudallis. Maka ini contoh juga dari hadis yang gharib. Maka hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mana dia itu tidak meriwayatkan kecuali hanya satu. Maka untuk contoh dari gharib al-mutlaq seperti hadis innamal a'malu binniyat dan hadis ad-du'a mukhul ibadah, yang mana di sini berkesendirian secara mutlak siapa rawi. Dan contoh dari tafarrud secara nisbi, berkesendirian rawi yang dibandingkan jalan yang lain seakan-akan ada periwayatan yang lain, tetapi jalannya riwayat yang lain dhaif. Maka seperti Imam Muslim mengatakan hadis, barang siapa yang berkhutbah tanpa bertasyahud seperti tangan yang terkena lepra, terputus tangannya, rusak.
Kata Imam Muslim, berkesendirian Abdul Wahid ibnu Ziyad dari Asim ibnu Kulayb dari bapaknya dari Abi Hurairah. Dan ini sanadnya sahih karena Abdul Wahid ibnu Ziyad thiqah. Namun di sana kenapa kita tadi katakan berkesendirian yang nisbi? Karena di sana ada jalan lain seakan-akan mutaba'ah. Dari jalan Abu Hisham Ar-Rifai di Sunan At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi dari Abu Hisham Ar-Rifai dari Muhammad ibnu Fudail dari Asim ibnu Kulayb dari bapaknya dari Abi Hurairah. Di sini jika dikatakan bagaimana Imam Muslim mengatakan berkesendirian Abdul Wahid ibnu Ziyad dari Asim ibnu Kulayb dari bapaknya dari Abi Hurairah, padahal telah datang riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hisham Ar-Rifai dari Muhammad ibnu Fudail dari Asim ibnu Kulayb. Maka bagaimana di sini? Jawabnya, periwayatan yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi tidak benar alias dhaif. Maka Abu Isa At-Tirmidzi pun menghukumi gharib. Dan kalimat gharib dimutlakkan kepada hadis yang aneh, dhaif dan sebagainya. Maka di sini telah berkesendirian Abu Hisham Ar-Rifai dan dia dhaif. Seperti ucapan Imam Al-Bukhari, telah sepakat para ulama untuk mendhaifkannya. Maka ini contoh dari hadis yang gharib. Maka dari sini kita bisa mengetahui pembagian hadis gharib seperti pembagian hadis aziz, pembagian hadis yang masyhur. Maka hadis gharib bisa jadi hadis yang sahih dan bisa jadi hadis yang dhaif, tergantung dari berkesendiriannya dari rawi-rawi tersebut. Maka untuk contoh hadis gharib yang sahih, hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa sahih? Karena rijal-rijalnya thiqat. Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi berkesendirian, meriwayatkan dari Alqamah ibnu Waqqas berkesendirian. Alqamah ibnu Waqqas tabi'i meriwayatkan dari Umar ibnu Khattab berkesendirian. Tidak ada sahabat yang lain dari Nabi, innamal a'malu binniyat. Maka hadis ini di puncak kesahihan, muttafaqun alaih. Dan dia gharib. Maknanya tidak ada sahabi yang lain dari Nabi kecuali satu umat. Abu Hurairah tidak mendengar, Anas tidak mendengar, Ibnu Umar tidak mendengar. Maka Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, para sahabat yang paling banyak periwayatannya dari Nabi, tidak mendengar kecuali Umar yang satu. Kemudian Umar tidak mempunyai murid kecuali karena dia berkesendirian, muridnya pun satu, Alqamah ibnu Waqqas. Maka dari tabi'i Alqamah ibnu Waqqas tidak punya murid kecuali satu, Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Maka Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi seorang tabi'i kecil, tidak ada yang meriwayatkan kecuali Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari dari itba'ut tabi'in satu. Namun setelah dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari berkembang, hadis ini didengar oleh puluhan atau ratusan orang. Maka dinamakan hadis gharib karena memang tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi kecuali satu. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari tabi'i, dari Umar kecuali satu, Alqamah ibnu Waqqas. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah ibnu Waqqas dari tabi'in kepada tabi'in kecil kecuali satu, Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari itba'ut tabi'in kecuali Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Dan setelah itu baru berkembang dinamakan gharib yang sahih. Dan bisa jadi gharib berkesendirian dhaif, dan ini asalnya. Karena hadis yang berkesendirian dibenci oleh para ulama. Para ulama sangat membenci hadis-hadis yang berkesendirian. Karena hadis-hadis yang berkesendirian menunjukkan bahwa dia itu dhaif. Sehingga banyak para ulama mencela dari hadis-hadis yang berkesendirian. Dan dari contoh hadis yang berkesendirian yang dhaif adalah hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya dari ibadah. Kalimat ad-du'a mukhul ibadah di sini dhaif.
Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, tidaklah hadis ini kecuali berkesendirian Ibnu Lahiyah padanya. Dan berkata Imam At-Tabrani, tidaklah yang meriwayatkan hadis ini kecuali Ibnu Lahiyah penyakitnya. Maka dikatakan berkesendiriannya Ibnu Lahiyah menunjukkan bahwa hadis ini lafadznya doa itu otaknya ibadah dhaif. Lalu kalau ditanya, lalu bagaimana yang sahih? Maka yang sahih telah datang di Sunan Abi Dawud dan juga At-Tirmidzi dari jalan Mansur dan Al-A'mas dari Dar Ibnu Yasir Al-Hadrami dari Nu'man Ibnu Bashir, ad-du'a huwal ibadah. Maka yang sahih dari lafaz yang lain dan sanad yang lain diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Tirmidzi dari Mansur dan Al-A'mas, dibarengi A'mas dengan Mansur, keduanya meriwayatkan dari Dir Ibnu Yusuf Al-Hadrami dari Nu'man Ibnu Bashir, dan lafaznya yang benar ad-du'a huwa, doa itu adalah ibadah, bukan doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Maka inilah dari permasalahan hadis yang gharib. Maka hadis yang gharib bisa jadi hadis yang sahih namun berkesendirian, dan bisa juga hadis yang dhaif. Dan ini asalnya hadis yang berkesendirian itu kebanyakan dhaif karena terjauh dari rawi-rawi yang thiqat, dari hafalan yang kuat. Dan tafarrud nisbi seperti kami contohkan tadi, Abdul Wahid Ibnu Ziyad meriwayatkan dari Asim Ibnu Kulayb dari bapaknya dari Abi Hurairah bahwa orang yang berkhutbah tanpa mengucapkan dua syahadat bagaikan tangan yang lepra, terkena lepra. Berkesendirian Abdul Wahid di dalam periwayatannya dari Asim Ibnu Kulayb dari bapaknya. Maka Abdul Wahid di sini Ibnu Ziyad rawi yang thiqah. Kita katakan di sini tafarrud nisbi. Kenapa? Karena tafarrud yang dinisbatkan kepada tafarrud berkesendirian yang sahih. Karena jika dikatakan ada jalan lain mutaba'ah, Muhammad Ibnu Fudail diriwayat Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Asim Ibnu Kulayb dari bapaknya dari Abi Hurairah dengan matan ini. Namun kita katakan tadi periwayatan Abdul Wahid Ibnu Ziyad berkesendirian dari Asim Ibnu Kulayb dari bapaknya, kita katakan tafarrud nisbi, maknanya tafarrud yang sahih. Karena di sana ada seakan-akan mutaba'ah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Abu Hisham Ar-Rifai dari Fadl dari Muhammad Ibnu Fudail, seakan-akan Muhammad Ibnu Fudail di sini rawi kedua yang menggantikan Abdul Wahid Ibnu Ziyad, namun kita katakan periwayatannya justru dhaif. Maka kita katakan periwayatan Abdul Wahid Ibnu Ziyad tafarrud terjadi, berkesendirian, persendirian yang sahih karena dia rawi yang thiqah. Adapun mutaba'ah, maka mutaba'ah ini yang dhaif karena dari jalan Imam At-Tirmidzi dari gurunya Abu Hisham Ar-Rifai, dan Abu Hisham Ar-Rifai didhaifkan para ulama. Maka inilah hadis yang gharib, dan hadis gharib ini banyak dipergunakan oleh para ulama, baik gharib dari segi mutlak ataupun nisbi. Maka banyak para ulama hadis ini tidak mendengar fulan kecuali dari alan, dari gurunya, tidak ada periwayatan dari yang lainnya, maka itulah hadis yang gharib. Dan hadis yang gharib bisa sahih dan bisa dhaif, namun kebanyakan hadis yang gharib, hadis-hadis yang dhaif. Karena kenapa dia menjadi gharib, menjadi aneh, menjadi stranger? Dikarenakan hasil dari periwayatan rawi yang aneh. Maksudnya rawi yang hafalannya rusak sehingga berkesendirian, seperti contohnya ad-du'a mukhul ibadah, berkesendirian Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari gurunya. Maka yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah dari Nu'man Ibnu Bashir, sahabat yang lain, bukan dari Anas Ibnu Malik. Diriwayat ad-du'a mukhul ibadah dari Anas Ibnu Malik. Maka kita cukupkan kajian kita di sini, wa naktafi ila huna.
Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta